Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh wastawlat udatuh wa tada'da'at arkanuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa anqaddat kawakibuh wa anqaddat kataibuh wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammadin kama umirtu bis salati alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi salata alaihi. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, asatid wa asatidah setempat, yang kami hormati aparatur pemerintahan beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan yang kami hormati juga plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat, yaitu calon pengantin baru, betul? Betul. AA Wasko dan Teteh Sofia. Kita doakan semoga nanti setelah menikah AA Wasko dan Teteh Sofia menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Amin. Dikaruniakan putra putri yang soleh solehah, amin. Husnul khatimah, amin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan kita semua, Tuhan yang telah mensyariatkan nikah, menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itulah menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang mulai menikah di usia 25 tahun. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad
Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Siap. Siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Lebih kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarak wallahi ay wallah. Sadayana. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di kiri. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Yang di kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Fidaukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaumi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Sarae? Alhamdulillah. Aralus? Alhamdulillah. Alhamdulillah di malam hari ini ditemani oleh hujan yang rintik-rintik namun sekarang sudah reda, betul? Kita bisa berkumpul, bertatap muka, menyambung ukhuwah, tolabul ilmi, juga ikut senang melihat calon pengantin baru yang wajahnya begitu senang karena besok akan menjalani akad nikah. Tepatnya ini di kampung apa? Sadahayu. Hayu.
Kampung Sadahayu letaknya ada di atas gunung ya. Masuknya kabupaten Cilacap, Kecamatan Majena. Masuknya kabupaten Majeng Cilacap. Cilacap ya, masuknya Cilacap ya. Di atas gunung, alhamdulillah udaranya seger. Samalah kayak ibu-ibu seger gitu. Iya, malam ini doang. Biasanya kalau Ilal ke daerah Cilacap itu memang campur ya Bu, ada yang Jawa, ada yang Sunda. Kalau yang daerahnya di bawah itu di perkotaan biasanya Jawa ya. Tapi kalau yang ke gunung-gunung seperti ini, Ilal juga pernah waktu itu ke gunung yang sebelah sana, yang ke pelosok-pelosoknya itu biasanya bahasa Sunda. Alhamdulillah kita disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Kita bisa berkumpul, Ilal bisa bertatap muka dengan jamaah. Ini untuk pertama kalinya di kampung Sadahayu. Semoga ini bukan untuk terakhir kalinya. Nanti kita bisa berjumpa kembali dan bisa berkumpul di surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Ejeng hadirat, muslimin, ejeng muslimat, bapak-bapak, ejeng ibu-ibu. berbicara tentang cinta. Cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan dan dimiliki oleh setiap yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja. Pagi, siang, Sore, malam, ada yang merasakan cinta. yang di Asia, Yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Sadahayu, ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga kolbu, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berpendapat bahwa cinta merupakan kecenderungan alami karena hal itu terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabat ngaji, apakah pernah merasakan cinta? Jujur, Pernah? pernah. Yang bilang gak pernah bohong. Itu buktinya teteh-teteh sebelum berangkat ke acara ini surungah serengeh dulu di depan kaca. AAA yang pas-pasan merasakan sangat ganteng. Teteh-teteh yang kegeeran merasakan sangat cantik. Saking cantiknya, Ketika teteh-teteh bercermin, aduh abi teh meni asa mirip Syahrini. Itulah realita cinta, subhanallah. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Hartakah? tidak. Coba kalau yang punya harta dikasih mati oleh Allah, apakah ia masih bisa mencintai hartanya? Jawabannya oh tidak. Mulan aja jamilah bukan jamidong. Sirup aja belewah bukan kadongdong. Durian aja dibelah bukan dibedong. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata bahwa yang paling dicintai oleh manusia di dunia adalah kelangsungan hidupnya. Naon Bu? Kelangsungan hidupnya. Kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar dan dengan tidak mudah. Ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini, Harganya 9M,
pakai jam tangan mewah, 10 juta, bawa uang banyak, 30 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Ia tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya demi kelangsungan hidup. Harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksi di kelingkingnya. Di apanya, Bu? Kelingking. Kalau bahasa Sundanya? Cingir. 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 Ya itulah. Di kelingkingnya ya. Di kelingkingnya terkena infeksi. Kemudian ia berkonsultasi ke dokter. Kata dokter, Pak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus dipotong. Kira-kira Bapak tersebut milik kelingking dipotong, kemudian nyawanya selamat, atau kelingkingnya gak dipotong, nyawanya hilang? Pilih yang mana? Kelingking dipotong. Benar. Benar. Nyawa tidak melayang, betul? Betul. Demi kelangsungan hidup sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi di Kabupaten Garut, di Kabupaten tempat tinggal Ilal. Jauh dari tempat tinggal Ilal ada suatu kampung yang mana dulu rata-rata masyarakatnya itu mata pencahariannya membuat boboko. Ibu tahu boboko? Do you know boboko? Yes. Boboko, iya, wadah kejo. Jadi rata-rata masyarakatnya itu boleh dikatakan miskin karena mata pencahariannya hanya membuat boboko. Datanglah misionaris. Misionaris itu orang yang biasanya menyebarkan agama Kristen. Kalau kita dai, kalau di Kristen itu misionaris. Datanglah misionaris, menawarkan makanan, menawarkan jaminan hidup, menawarkan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Demi kelangsungan hidup, demi bisa terus hidup, demi bisa terus makan. Alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamisasikan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, orang pun rela mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Malam-malam, tengah malam, senyap-senyap, maling masuk ke rumah warga, mencuri barang. Padahal kalau ketahuan biasanya itu bisa digebukin sampai mati. Betul gak, Pak? Betul. Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta, akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A. Cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I. Yang muda punya caranya sendiri untuk membicarakan masalah cinta. Yang tua juga punya caranya tersendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta yang hakiki itu harus berlabuh? Di hatiku atau di hatimu? Hakikatnya cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Setuju. Di dalam kitab Nadratun Naim disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi 3. 1, cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. Dan 3, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin, babar. 1, cinta Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyeru kepada Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai fulan, maka cintailah ia wahai Jibril. Maka Jibril pun menyeru kepada seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka disimpan rasa cinta tersebut di bumi baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cinta kepada Allah adalah makom yang paling mulia dan paling tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di qalbunya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan. Sebagaimana sebagian anak muda zaman now, I love you beb beb, I love you encai yang. Cinta tak cukup di lisan tapi harus ada pembuktian. Pembuktian tidak cukup pembuktian, namun harus dengan perilaku yang nyata. Cara mencintai Allah itu ada caranya. Untuk membuktikan cinta kepada Allah ada caranya. Di antaranya dengan 1. Cinta Al-Quran, 2. Cinta Rasulnya, dan 3. Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. 1. Cinta Al-Quran. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa kalau kita ingin melihat orang yang cinta Allah, maka lihatlah orang yang cinta kepada Al-Quran. Sering membaca Al-Quran, mendengarkan ayat suci Al-Quran, maka itu pasti orang yang cinta kepada Allah. Biasanya kan kalau anak muda, teteh-teteh, aa, emas-emas, mbak-mbak, kalau dapat surat dari pacar, atau kalau zaman sekarang ini WhatsApp ya, WhatsApp, Messenger, image, DM, kemudian Snapchat, ada masuk pesan itu rasanya ingin dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran. Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Dan ingat terus kepada pengirim suratnya, ingat terus kepada Allah, ingin menyebut-nyebut asma Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat, itu salah satu tanda cinta seseorang kepada apa yang sering diingat, apa yang sering disebut. Misalnya kalau bapak-bapak di Sadahayu, klub bola favorit apa? Ya itulah. Misalnya ya ada yang suka Persib, mungkin sebagian ada yang suka Persebaya dan sebagainya. Nah ketika kita memiliki suatu klub yang dicintai, misalnya pada umumnya cinta kepada klub timnas Indonesia, itu bapak-bapak yang suka pada timnas Indonesia biasanya selalu mengingat-ingat, selalu menyebut-nyebut. Ketika di kampung misalnya di rumah ingat bola. Nonton TV yang di setel itu bola. Selesai pertandingan update status tentang bola. Buka koran cari berita tentang bola. Ke warung
beli kopi dan rokok sama penjaga warungnya itu ngobrol bola. Bahkan sampai makan pun sama bola. Bakso karena berbentuk bola. Nah berarti bapak-bapak yang seperti itu cinta bola. Namun kalau orang yang sering membaca Al-Quran, sering bersolawat, rajin berzikir, sungguh ia mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Lanjut. Yang kedua, cinta kepada Allah bisa kita ungkapkan dengan cinta kepada Rasulnya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh. Berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh. Dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, ogah gitu loh. Setuju? Kemudian yang ketiga, cinta kepada Allah bisa kita laksanakan dengan cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Cinta apa, Bu? Cinta akhirat melebihi dari cinta dunia. Biasanya kalau orang yang saling mencintai itu pasti ingin selalu berjumpa, betul? Betul. Karena cinta muncullah rindu. Karena rindu harus diobati dengan perjumpaan. Ibu-ibu cinta kepada suami ibu, betul nggak? Betul. Jujur. Ini ada bapak-bapaknya jujur. Cinta ya pasti ingin selalu bertemu. Begitupun orang yang cinta berat kepada Allah, ingin selalu berjumpa. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan atau mendahulukan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah.